Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya memang asli. Gimana sih? Ya memang asli. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret sejumlah pihak sekaligus menanggapi polemik ijazah yang kini masuk dalam proses hukum. Jokowi menegaskan, meski secara pribadi membuka ruang untuk memaafkan, proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan olehnya saat ditemui di kawasan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Rabu 24 Desember 2025. Menurut Jokowi, urusan maaf merupakan ranah pribadi, sementara penegakan hukum harus berjalan sesuai prosedur. Pemberian maaf menurutnya tidak serta-merta menghentikan proses hukum yang sudah berjalan. Ia pun meminta seluruh pihak menghormati mekanisme hukum yang sedang berlangsung. Namun, Jokowi enggan merinci siapa saja pihak yang akan ia maafkan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik tersebut. Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Berarti walaupun memaafkan, proses hukum tetap berjalan itu ya Pak ya? Sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada. Terkait isu ijazah, Jokowi juga menanggapi salah satu tersangka yang telah mengakui keaslian ijazah miliknya. Saat ditanya apakah pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memaafkan, Jokowi kembali menegaskan pemisahan antara ranah pribadi dan hukum. Jokowi juga menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung dalam persidangan apabila diminta oleh majelis hakim. Ia memastikan akan menunjukkan seluruh ijazah pendidikan yang dimilikinya secara lengkap. Ya memang asli. Gimana sih? Ya memang asli. Sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Tapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Ada rencana datang ke persidangan nggak Pak? Ada rencana datang ke persidangan? Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Selain itu, Jokowi turut menanggapi gelar perkara yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan ijazah palsu. Dalam gelar perkara tersebut, pihak Roy Suryo dan rekan-rekannya disebut telah melihat langsung ijazah milik Jokowi. Jokowi mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang dinilainya menunjukkan keterbukaan dan transparansi dalam penanganan perkara. Ya itu kan memang yang diminta oleh mereka, dan saya melihat keterbukaan, transparansi dari kepolisian, dari Polda Metro, saya kira sangat bagus. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menggelar gelar perkara khusus pada Senin 15 Desember 2025 atas permintaan para tersangka. Gelar perkara tersebut menghadirkan pelapor, kuasa hukum, tersangka, serta pengawas internal dari Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Imanudin menjelaskan kehadiran berbagai pihak dalam gelar perkara bertujuan untuk menjamin transparansi, profesionalitas, dan proporsionalitas proses penyidikan. Ia menyebutkan, gelar perkara tersebut melengkapi rangkaian penyidikan yang telah berjalan, termasuk pemeriksaan terhadap 130 saksi dan 22 ahli, penyitaan 17 barang bukti dan 709 dokumen, serta 2 kali gelar perkara
dan 2 asistensi dengan pengawasan internal dan eksternal. Dalam forum tersebut, penyidik juga menunjukkan ijazah yang diklaim asli milik Jokowi. Dokumen itu diperoleh setelah dilakukan konfirmasi ke Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Polisi memastikan tidak terjadi perdebatan terkait keaslian dokumen ijazah tersebut. Para tersangka justru mengajukan tambahan ahli untuk dimintai keterangan, yaitu Dr. Ingrido Rahmadi, Profesor Dr. Insinyur Tono Saksono, dan Dr. Kandidat Didit Wijayanto. Sementara 5 tersangka klaster pertama yaitu Egy Sujana, Kurniatri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis juga akan kembali dipanggil untuk diperiksa.